Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.9 mengenai koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Anggiawan Nugraha, calon guru penggerak dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya, Angkatan ke-6. Kita akan mengawali dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita akan menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa etika dan sopan santun murid yang saya ajar dirasa kurang dijaga oleh para murid tersebut. Kenapa? Karena saya bisa melihat bahwa murid tidak menjaga etika saat bertemu atau menyapa dengan seorang gurunya. Setelah masa pandemi berlalu, siswa-siswa atau murid-murid yang masuk ke dalam kelas tidak jarang mereka memberikan senyuman atau memang mereka tidak menyapa. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran mereka untuk menjaga etika dan sopan santun terhadap gurunya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa saya menemukan siswa yang memang kurang disiplin. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak menaati tata tertib kelas. Dan saya rasa bahwa mereka tidak memiliki kesadaran akan apa yang harus mereka lakukan atau apa yang mereka tidak harus lakukan. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa partisipasi dan antusiasme murid dirasa rendah. Hal ini terlihat ketika di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Ketika guru menanyakan pertanyaan, tidak banyak siswa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat, saya percaya dan saya menyadari bahwa metode pembelajaran yang saya terapkan dirasa monoton. Tidak adanya variasi dalam pembelajaran. Sehingga saya merasa bahwa murid saya merasa bosan adanya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang kelima, saya percaya bahwa kurang adanya penugasan berkelompok. Saya seringkali memberikan penugasan individu. Meskipun memang ada penugasan kelompok, tapi tidak sesering yang memang seharusnya dilakukan. Karena pada dasarnya, siswa membutuhkan keterampilan berkolaborasi. Dan yang terakhir, saya percaya bahwa daya nalar murid sangat rendah. Hal ini terlihat ketika para murid ditanya tentang sesuatu hal, atau ketika para murid diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari temannya atau untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Dan ini terlihat rendah. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa harus ada perubahan. Dan saya merasakan perubahannya. Yang pertama, perlunya penerapan budaya 5S. Untuk menanggulangi siswa yang kurang menjaga etika dan sopan santun, saya menyadari bahwa penerapan budaya 5S sangat diperlukan, yang terdiri dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, saya menyadari bahwa pembuatan kesepakatan kelas sangat diperlukan. Karena dengan kesepakatan kelas, murid atau siswa akan memiliki kesadaran untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan.
Dan kesepakatan kelas ini dibuat bersama guru. Kemudian yang ketiga, saya menyadari bahwa antusiasme dan partisipasi murid perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan antusiasme dan partisipasi murid merupakan sesuatu yang memang harus ditingkatkan dikarenakan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat. Oleh karena itu, antusiasme dan partisipasi murid perlu ditingkatkan supaya mereka merasa senang. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan metode pembelajaran yang bervariasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan dorongan, pendidikan membangkitkan semangat, kemudian pendidikan harus menjadi tuntunan untuk mencapai kodrat siswa, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, supaya mereka dapat merasakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Dalam penerapan metode pembelajaran yang bervariasi, hal ini bisa direfleksikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa pendidikan yang memang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru harus menyesuaikan kodrat siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang cocok dengan siswa. Pada saat ini, pada abad ke-21, siswa sudah mampu menguasai teknologi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam metode pembelajaran diperlukan. Tidak hanya teknologi, metode pembelajaran yang bervariasi bisa berupa penggunaan metode discovery learning, project-based learning, problem-solving based learning, task-based learning, atau text-based language teaching. Hal ini diharapkan bisa membuat siswa merasa nyaman. Kemudian yang selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa penugasan berkelompok perlu diterapkan. Hal ini dikarenakan siswa memerlukan keterampilan berkolaborasi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan dorongan. Pendidikan dapat membangkitkan motivasi. Dalam penugasan berkelompok, sesama siswa bisa saling memberikan dorongan dan saling memberikan motivasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan daya nalar murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa daya nalar murid perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan dorongan dan kita sebagai guru harus mampu mendorong siswanya untuk memiliki daya nalar murid yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi atau dibutuhkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memperbaiki apa yang sudah pernah dilakukan. Yang pertama, untuk menjaga etika dan sopan santun, pembuatan dan pemasangan poster budaya 5S bisa diterapkan. Hal ini bisa diterapkan atau dilakukan di titik-titik strategis di sekolah maupun di kelas. Kemudian yang selanjutnya, kesepakatan kelas yang lebih bertanggung jawab perlu dibuat antara siswa dengan gurunya. Hal ini bisa menanggulangi rendahnya kedisiplinan siswa. Kemudian yang selanjutnya, penerapan games dan ice breaking. Hal ini bisa mengatasi permasalahan atau mengatasi permasalahan tentang kurangnya partisipasi dan antusiasme murid. Penerapan games dan ice breaking merupakan perwujudan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan harus membangkitkan motivasi atau semangat.
Kalau dalam bahasa Jawa dinamakan Ing Madya Mangunkarso. Kemudian yang selanjutnya, penerapan metode belajar yang bervariasi. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memang mampu membangkitkan semangat, kemudian pendidikan adalah bersifat menuntut, disesuaikan dengan kodrat siswa, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Dengan metode belajar yang bervariasi, seperti dengan adanya cooperative learning, kemudian jigsaw, kemudian discovery learning, task-based language teaching, hal ini bisa mendorong siswa untuk kembali ke fitrahnya. Mereka akan merasakan bahwa mereka lah pusat pembelajaran. Mereka akan sebebas-bebasnya bereksplorasi dan berkreativitas. Kemudian yang selanjutnya, penugasan berkelompok. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan murid perlu bergabung dengan temannya untuk merumuskan suatu kegiatan atau suatu tugas dalam mencapai tujuannya. Penugasan berkelompok ini perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah kurangnya simpati, kurangnya empati sesama siswa. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penerapan program English Class Literasi. Hal ini bisa mengatasi permasalahan mengenai daya nalar murid yang sangat rendah. Oleh karena itu, dengan atau melalui literasi, siswa atau murid bisa meningkatkan daya nalarnya. Karena dengan literasi, siswa akan membaca banyak buku dan kemudian mereka akan menuliskan ide-ide pokok dari setiap paragraf dari buku yang mereka baca. Kemudian mereka akan membuat resensi dan mereka akan bertambah pengetahuannya dan mereka bisa berpikir kritis dan berpikir terbuka. Begitulah koneksi antar materi, refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga memperoleh kesimpulan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara perlu diterapkan di dalam konteks kelas sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya dan perlu diterapkan juga di lingkungan sekolah dengan mengacu kepada prinsip-prinsip trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuli Handayani. Kemudian selain dari trilogi pendidikan, kita harus mengacu kepada pendidikan yang sifatnya menuntun, kemudian pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa, supaya siswa tersebut bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga murid tersebut bisa memiliki budi pekerti yang baik dan terbentuklah budaya yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.